Kini tiba-tiba aja orang-orang baru taubat kecil, tak pernah Nabi Isra Mi'raj dah kecil. Dia baru taubat baru. Buya-buya dulu dari dulu mengaji lain tak pernah menyebut bid'ah peringatan Isra Mi'raj. Kau baru taubat baru. Buka dalam Al-Quran itu wa dzakkiruhum bi ayamillah. Ini kalau lama-lama tak kita peringati, siapa yang akan memperingati? Alhasil hilang. Islam punya bulan, tapi yang menghafal bulan orang Islam tu tak banyak orang Islam. Orang Islam lebih suka menghafal punya orang. Acara Imlek mereka mulai dari malam sampai ribut itu. Ribut. Kembang apinya, musiknya, bangsai itu ribut. Tapi ada tak umat Islam yang ketika itu tersinggung dan marah-marah? Tidak. Kenapa? Karena umat Islam tahu itu ada tradisi umat lain yang mereka sedang melakukan hari rayanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Arba'atul hurum." Bulan yang Allah ciptakan ke dunia ini ada khasaisnya. Khasais ini ada spesial. Setiap bulan yang Allah ciptakan ada spesial. Ada bulan Muharramnya, ada bulan Safarnya, ada khususiat yang Allah berikan. Di antara khususiat yang Allah berikan itu, Allah ingin memerintahkan kita untuk ingat kembali hari itu. Maka Allah mengatakan dalam surah Ibrahim itu, wa dzakirhum bi ayamillah. Ingatkanlah mereka. Merekanya siapa? Umat kita. Bi ayamillah, dengan hari-hari Allah. Allah punya hari yang bersejarah. Di antara hari Allah yang bersejarah adalah bulan Rajab. Apa sejarahnya? Ada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai dalil bahawa memperingati Isra dan Mi'raj itu harus diperingati karena Allah menyuruh dalam Al-Quran. Ini ada orang hari ini katanya bid'ah, Nabi nak pernah Isra Mi'raj doh katanya. Nabi nak pernah maulid Nabi. Nabi nak pernah nuzul Quran. Nabi nak pernah. Ayat Allah dalam Al-Quran mengatakan wa dzakirhum bi ayamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Hari Allah, hari yang bersejarah. Kalau tak kita yang memperingatinya, siapa lagi? Mungkin orang kafir memperingati Isra Mi'raj? Takkan mungkin. Mungkin orang kafir memperingati Maulid Nabi? Takkan mungkin. Mungkin orang kafir memperingati nuzul Quran? Tak mungkin. Maka oleh karena itu wa dzakirhum bi ayamillah, kita yang memperingati hari-hari yang bersejarah ini. Maka kita curiga juga dengan orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan peringatan seperti ini. Jangan-jangan dia ada kong kali kong kata orang gitu kan dengan mereka ini. Kalau kita Allah suruh wa dzakirhum bi ayamillah, untuk apa? Mengingat. Kita dari kecil dulu tahu peringatan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Kenapa? Karena dibawa oleh orang tua kita peringatan modeko ke masjid. Bahkan luar biasa. Pagi-pagi lah mulailah besok sebelum Maulid Nabi, sebelum Isra Mi'raj lah mencari buluh tu untuk membuat lamang. Lah membeli daging tu untuk membuat rendang. Dah disiapkan. Jadi ketika akanlah membuat lopek bagai, setidaknya mungkin membawa pisang ke masjid pas peringatan Isra Mi'raj. Ketika kau ambil lamang tadi tu, kau ambil lopek tu berang ni niat gitu. Tak kalau niat kamu sajik bekonya. Macam tu orang tua-tua kita dulu mentanamkan bahawa ada peringatan hari besar Islam, peringatan yang harus kita tiru, itulah yang bernama peringatan Isra wal Mi'raj. Kini tiba-tiba aja orang-orang baru taubat kecil, tak pernah Nabi Isra Mi'raj dah kecil. Dia baru taubat baru.
Buya-buya dulu dari dulu mengaji lain tak pernah menyebut bid'ah peringatan Isra Mi'raj. Kau baru taubat baru bertaubat baru langsung tak ada, Nabi tak pernah. Buka dalam Al-Quran itu, wa dzakkiruhum bi ayamillah. Ini kalau lama-lama tak kita peringati, siapa yang akan memperingati? Alhasil hilang. Tak tahu lagi Isra Mi'raj Nabi kapan, tak tahu lagi kapan Maulid Nabi, tak tahu lagi kapan nuzul Quran, sampai besok hari raya pun tak tahu lagi. Bila puasa pun tak tahu lagi. Iko Covid ku entahlah kau entahlah, mengingat lagi. Terkadang nak kita Ramadan besok entah indak lagi. Ini upaya untuk menghilangkan qissatun karimah, kisah yang mulia yang itu ada dan terjadi pada umat Islam. Maka kita tak boleh lengah. Pas ketika masuk Rajab, oh berarti peringatan mulia ada di dalamnya. Itulah peringatan Isra wal Mi'raj. Amo yakin yang tahu Isra Mi'raj itu di bulan Rajab, kita yang hadir di masjid aja kayaknya. Coba awak tanya-tanya orang di luar tu, mungkin dia nak tahu tu. Bulan apa kini kecawak ke orang di luar? Pastinya jawab bulan Februari je. Orang kita lebih suka pakai punya orang lepak daripada punya awak. Islam punya bulan, tapi yang menghafal bulan orang Islam tu tak banyak orang Islam. Orang Islam lebih suka menghafal punya orang. Kan punya orang Januari, Februari itu punya orang loh. Islam punya pula Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu punya Islam. Memang sama-sama 12. Maka Allah mengatakan tadi, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahram fi kitabillah. Ni ada 12 bulan. 12 bulan Hijriyah atau 12 bulan Masehi, sama. Cuma bedanya po, yang Masehi itu punya orang namanya saja tahun Masehi. Masehi itu siapa? Masih. Masih menurut Islam Nabi Isa. Masih ibnu Maryam, Nabi Isa anak daripada Maryam. Menurut mereka Masih itu siapa? Tuhan. Dari situ aja lah berbeda gitu aja orang tu. Menurut mereka Masih itu Tuhan. Menurut awak Masih itu Nabi, bukan Tuhan. Belum lagi bulannya lagi, Januari, Februari, Maret, April. Bukti umat Islam memakai tahun atau bulan punya orang ini, anaknya lahirnya lagi nama dengan nama bulan itu. Anak lahir di bulan Januari, lagi nama Ahmad Janardi. Lahir anaknya di bulan Juli, lagi nama anak Ahmad Julianto. Lahir anak bulan Agustus, lagi nama anak Siti Agustina. Kalau nya orang kampar lagi rimbau dia jual agui. Muslim, ayahnya Muslim, amaknya Muslim. Memberi nama anak memakai bulan orang. Padahal kita kan punya. Kita punya. Lahir anak bulan Rajab lagi nama Ahmad Rajab, atau mungkin Siti Rajab. Kalau nya kamba Rajab na Rajab ni. Lahir anak bulan Ramadan, lagi nama Ahmad Ramadhani, atau mungkin kalau nya padusi Siti Ramadanis. Kan ancak tu daripada agui tadi. Lahir anak bulan apa lagi? Bulan Rabiul Awal, Ahmad Maulidi. Karena Rabiul Awal bulan Maulid, Ahmad Mauludi, Ahmad Maulidi. Ancak pak, kita ni punya. Cuma awak nak bangga je punya awak. Awak lebih bangga je punya orang. Cuma banyak apa saja dari 12 bulan tu bisa awak buat nama anak. Tiba di bulan Muharram anak lahir lagi pula namanya Ahmad Muharram. Cuman panggilannya agak panjang, mencari Ahmad Muharram nak mungkin berang tabak gawak mungkin dengan Ahmad Haramna mungkin. Kalau Muharram belum mungkin tak mungkin. Ni Islam. Kita punya tapi kita tak bangga. Islam punya cara metode untuk memanggil umatnya ibadah. Apa? Bil azan. Dengan azan itu metode. Cara Islam memanggil umatnya untuk ibadah. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang Nasrani juga punya cara metode memanggil umatnya untuk ibadah. Jadi jangan kita salah menyalahkan diri kita.
Dalam hadis Sahih Bukhari di Kitabul Azan, buka hadis Sahih Bukhari, buka Kitabul Azan, kitab tentang azan. Tengok hadis yang pertama. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an? An adzakaru, disebutkan di dalam hadis itu an-naru wan naqush, api yang besar, wan naqush, lonceng, itu menjadi tanda pengingat bagi Yahudi dan Nasrani ketika ibadah. Di mana? Di Madinah. Setiap Yahudi setiap Yahudi nak ibadah, Yahudi kembangkan api, Yahudi besarkan api, dan bahkan mereka menyalakan api yang besar di atas menara. Pokoknya dulu ketika api menyala di menara, berarti orang Yahudi akan melaksanakan ibadah. Dulu setiap berbunyi naqush, lonceng, tang 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 tang, itu tanda bahwa orang Nasrani akan ibadah. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, cara metode orang dulu beribadah itu sudah ada masing-masing. Pas di umat Islam, dulu di Makkah belum ada azan. Di Makkah belum ada azan. Azannya cuma salatul jami'ah. Salatul jami'ah, dah berkumpul salat. Tapi di Madinah, karena Yahudi membakar api, orang-orang Nasrani membunyikan lonceng untuk beribadah, umat Islam disuruh oleh Rasulullah fa umiral bilalu azana. Nabi menyuruh Bilal untuk azan. Azan itulah cara untuk beribadah umat Islam. Tersinggungkah Yahudi yang menyalakan api? Tidak. Tidak ada hadis satupun Yahudi tersinggung dengan azan. Tersinggungkah Nasrani yang membunyikan lonceng dengan suara azan? Tidak. Tersinggungkah orang Islam dengan adanya api Yahudi? Tidak. Tersinggungkah orang Islam dengan bunyi lonceng daripada orang-orang Nasrani? Tidak. Kenapa tidak tersinggung? Karena sama-sama memahami bahwa ada cara metode dalam ibadah. Selesai. Itulah yang disebut dengan toleransi. Aku lucu pula, orang Islam pula yang justru tersinggung di azan. Kan kacau namanya. Tak pernah, tak ada satupun hadis Yahudi tersinggung dengan azannya Bilal. Tak. Nasrani tersinggung dengan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Tak. Dulu tukang azan Nabi dua saja, Abdullah bin Umi Maktum satu, kemudian Bilal ibni Abi Rabah satu, dalam hadis Sahih Bukhari. Tersinggung? Tak. Kenapa tak tersinggung? Karena sudah Nabi tanamkan hidup toleransi di Madinah. Di Indonesia toleransi juga, ada kebudayaan, ada budaya. Tak ada, tak pernah tersinggung. La ilaha illallah di Indonesia. Pailah apa-apa ibu-ibu ke Bengkalis pas acara apa ke Patang. Apa nama kah? Ayo bakar tongkang apa. Acara Imlek mereka. Mulai dari malam sampai ribut itu. Ribut. Kembang apinya, musiknya, barongsai itu ribut. Tapi ada tak umat Islam yang ketika itu tersinggung dan marah-marah? Tidak. Kenapa? Karena umat Islam tahu itu ada tradisi umat lain yang mereka sedang melakukan hari rayanya. Jadi Islam di Indonesia kulah toleransi. Jadi obok-obok diaduk-aduk je oleh Pak Menteri. Leyo tu mah. Coba ke mana lagi di kita? Selat Panjang, pergi ke Bagan. Cuba. Tak pernah kita. Tinggallah kita di bagian-bagian di Pekanbaru. Dari Jalan Durian tarik ke bawah tu, banyak gereja. Tiap saat di hari Ahad tu berbunyi. Tak ada kita orang Islam di sana tersinggung. Kenapa? Karena kita memahami orang Nasrani sedang melakukan ibadah. Selesai.
Ketika awak azan 5 waktu, mereka pun tahu, oh itu orang Islam sedang semayang, orang Islam masuk waktu dia salat. Tidak pulanya heboh orang. Mengapa apa senan heboh? Kalau mulai naik tensi sudah ada. Mengapa pak lah nak harus heboh sampai pak sampai wow bagai di lingkungan itu tu makak sakit telinga. Apa pak lah yang heboh? Yahudi saja tak heboh, Nasrani saja dia tak heboh. Ada apa ini? Ini perlu dipertanyakan ini. Ini titipan atau macam mana ini? Tak ada heboh dari dulu. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Buddha, Hindu, mereka tahu ketika malam takbir awak memukul bedu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bakaluan speaker yang paling gadang, bakaluan toa yang paling gadang. Untuk apa? Syiar. Marahkah mereka orang-orang kafir non muslim? Tak, justrunya keluar rumah lo pergi menengok awak pergi pawai. Iya tak? Aku apa dia makanya. Tak ada masalah, satu pun tak ada masalah dia. Itulah indahnya agama Islam di Indonesia. Rahmatan lil alamin tu bersobok di Indonesia di kita. Cuba kita di Indonesia, kita bertetangga dengan mereka, kita tak pernah menghina mereka. Kadang bilanya minta tolong kawak, wak tolongan. Islam rahmatan lil alamin, Islam toleransi. Toleransi Islam yang hari ini terlampau kebablasan. Toleransi di Madinah dulu, di Makkah kan dia sampaikan dia Yahudi. Kecek orang Nasrani ke Nabi Muhammad, lah payahnya merayu Nabi Muhammad. Islam ko berkembang terus, Islam ko berjaya terus. Nang kecek Nasrani ko na itu dah Muhammad. Iko je lah cara oleh Muhammad. Apa kecek Nabi? Kalian datang ke kanisah kami. Kanisah tu gereja, kanais jamaknya, kanisatun. Kalian hari Ahad, hari Minggu datang ke gereja kami. Kami hari Jumat datang ke masjid kalian. Tawaran itu kepada Nabi Muhammad karena ingin menghambat Islam, dibuat cara tu. Nah itu Muhammad geko salah. Daripada berbeza-beza awak nang kecek orang non muslim ko, nang kecek orang kafir ko, hari Minggu kalian ke gereja, hari Jumaat kami ke masjid kalian. Kini tawaran itu ada lagi. Dulu tawaran orang kafir di Madinah je Makkah. Kini ada tawaran itu pula balik. Dari siapa? Dari orang nan di Indonesia pula. Nah itu dah kiai giko lah kiai. Kiai datang ke acara Imlek kami besok datang lo ke hari Jumaat kiai. Datang kiai ke acara Natal kami, nanti kami datang pula ke acara kiai. Allah, kiai tadi yo pula taki jauh kalau bahasa cu no. Pailah ke gereja tadi, Allah membaca marhaban. Tala'al badrun alaina min saniyatil. Dulu di masjid orang melagu-lagu itu, kinilah dah pula di gereja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di masjid dibuat orang dulu. Kini di muka tapekong tu ha. Lah menengok bapak videonya. Kalau alun minum aqua, bapak berarti lelun. Tengok videonya tu. Itu tawaran Yahudi dulu kepada Rasulullah. Tawaran orang kafir kepada Rasulullah. Pergilah ya Muhammad, engkau datang ke tempat kami, ibadah kami, ikut kebaktian kami. Pas di hari Jumat kami pula ikut kepada engkau ya Muhammad. Nabi bingung apa nak dijawab dari Rasulullah. Apalah yang akan dijawab? Langsung Jibril turun membawa ayat. Itulah ayatnya. Apa ayatnya? Kul, tegas Allah. Kul, katakan ya Muhammad. Ya kul ayyuhal kafirun,
Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tak menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Jadi solusi bagaimana? Aikonyo yang toleransi itu, lakum dinukum waliyadin. Itu tuh yang ayat toleransi. Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Engkau di gereja sajalah, jangan ke masjid. Kami di masjid sajalah, kami jangan ke gereja. Tu yang selesai masalah. Tu yang toleransi tu. Jangan diikuti toleransi selera mereka, selera syariat toleransi. Nabi tak pernah menghina agama lain, tak pernah. Agama yang berbeda dengan agama kita, Nabi tak pernah menghina. Dan bahkan Nabi marah. Jangan kalian caci Tuhan mereka, kata Nabi. Kalau kalian mencaci Tuhan mereka, berarti kalian memberi peluang untuk mereka mencaci Tuhan kita. Tak boleh. Islam tak boleh mencaci mereka, tak boleh. Kenapa? Kalau wak caci Tuhan mereka, mereka akan mencaci Tuhan kita. Berarti kita yang memberi peluang untuk dia untuk mencaci Tuhan kita. Nabi tak pernah keluar kalimat cacian untuk agama lain, tak pernah. Tapi bukan pula harus kita masuk ke dalam agama mereka, enggak. Kalau itu telah kacau begitu. Anda apa dah pak setari jelasnya. Beko pas hari Minggu apa makan kondio. Beko pas hari Jumaat kami lo makan jagung kabau gejanya. Beko pas hari raya kami makan daging sapi. Hati beko tiba pas hari raya kami apa lo makan daging babi. Mudi itu yang toleransi. Enggak. Kalian makanlah makanan kalian, kami makanan kami pula di kami. Itu baru toleransi. Jadi bukan harus mesti awak ke gereja kemudian inyo harus ke masjid. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kalian agama kalian, kami ko agama kami. Selesai masalah. Maka oleh karena itu, azan amrun masyru', perkara yang disyariatkan. Saking disyariatkan azan, ada pendapat ulama dari kalangan mazhab kita Syafi'i, fardu kifayah untuk azan di masjid di satu kampung. Kalau ada di kampung tu tidak ada orang azan di masjid, tu dosa ada kampung tu orang berdosa. Begitu. Azan tu dengan suara pelan, enggak, mesti harus suara keras. Buka kitab hadis dalam Sahih Bukhari. Buka Sahih Bukhari, cari kitabul azan. Buka kitab azan, cari bab rafa'us saut, mengangkat suara indal azan, ketika azan. Ada dalam Sahih Bukhari itu. Memang harus diangkat suara ketika azan. Bukan melambai-lambai. Kalau melambai-lambai itu nak main bau orang namanya itu. Tu membasuhan orang namanya tu. Sehingga lalunya tu membasuhan orang tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tu main bau. Diimbau orang. Memang you diimbau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengoklah kalimat hayya 'alas salah. Kan main bau tu. Hayya 'alal falah. Itu kalimat maimbau. Maimbau ya harus dengan suara keras. Dua kalimat yang maimbau tadi yang mesti dengan keras. Satu azan ketika masuk waktu salat, yang kedua panggilan jihad. Jihad Allahu Akbar. Gitu. Itu maimbau, menimbulkan ghirah, semangat. Kalau jihadnya Allahu Akbar. Maka kalau tak boleh dia apak tadi tu suara kareh, atau you bingung pula awak dah berapa cara azan kira-kira. Macam mana kita akan azan? Sejelas itu hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab azan, dalam bab rafa'us saut indal adzan, mengangkat suara ketika azan. Maka ambo sampai kini salut ambo dengan dua negara, Sudan satu, Mesir satu. Mungkin secara kebetulan ambo tinggal mungkin di dekat masjid. Ketika itu apartemen kami dekat masjid. Itu ada apa-apa surang. Apa itulah tua lah, berjalan lah pakai tungkek, bungkuk pula. Apa tu kalau azan subuh, masjid penuh dan melimpah keluar. Kalau apa tu azan subuh, ambo tahu mau tandai itu.
Tapi kalau apa tu ndak azan subuh no, masjid tak melimpah. Paling ya dekat-dekat keluarlah lagi, tapi tidak melimpah. Kalau apa tu memang melimpah. Jadi yang bertandai kenapa bisa melimpah? Amo ambil kesimpulan apa tu cara azannya memang azan mengimbau. Azan tu kan panggilannya mengimbau. Tanbih, memperingatkan. Memang ya. Beda azannya dengan kita, beda apa tu. Apa tu memang azannya memang Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Memang model itunya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha, apa ndak kejago orang dia nyawa menteri orang minta tolong, tolong jelah. Tolong jelah. Awak azan subuh tu lama beriraman. Hayya 'alas salah. Bila lu orang kejago pak kalau model itu azan. Melalukan orang menina apa pun. Lalok lah nak capek godangnya. Sama je itu ni ha. Cuba azannya. Dengarlah azan-azan di masjid-masjid kita azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Tak kado jago tu dah lalu taruh istilah celah. Maka ambo kadang ambo kalau mensuruh azan orang azan subuh memang model pak yang di samping rumah tu mau buat. Memang ya. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ambo hafal ambo cara irama pak tu tahu wajah pak tu pun ingat mungkin itu nah. Tapi kalau pak tu azan memang ramai masjid penuh subuh bahkan melimpah kalau pak tu yang azan. Ha tu. Cuba buat lo besok di Masjid Ikhlas ko azan mari itu subuh besok. InsyaAllah ke CRT je pengurus masjid. Nah, ndak pandai azan eloknya ndak sih. Jangan azan yang ku besok lagi je. Karena dia awak go nan seni tu nampak tiang. Ustaz di Masjidil Haram ancak azan ustaz. Masjidil Haram tu lingkungannya hotel. Lingkungan tempat penginapan. Memang orang ke situ tu orang pergi semayang. Ancak azannya. Tapi cubalah ibu-ibu bapa pergi ke Jeddah, pergi ke Riyadh, pasti dijumpai azan orang yang seperti azan yang berbuat tadi tu. Kalau Makkah Madinah hotel, orang memang pergi ke masjid, Masjidil Haram, wajarlah azannya ancak. Hai kau awak nak hotel lo, rumah warga. Ha, sebanyak kau rumah warga gitu. Ha, azan model itu. Ha, samanya muazzin maninam la taruh. Yalah, semua itu tu. Ayolah kerjalah. Taruh ajalah kerjalah. Lanjut ajalahnya. Maka yang ke masjid tu memang orang-orang yang lah sakit parut pagi, lah pinggang sakit dak lama lalu lutut lah terasa. Itu nang ke masjid pagi tu ya. Dan masih terasa lama ndak? Kenapa? Karena cara main bau tadi ndak pas. Azan memang kalimat seperti itu. Rafa'us saut. Tengok rafa'us saut. Mengangkat suara dianjurkan. Ha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi perintahkan Bilal ayyashfa' untuk mendua-duakan azan dan mensatukan iqamah. Maka dalam mazhab kita Syafi'i beda azan dengan qamat. Kalau azan dua kali, qamat sekali. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi ada hadis berikutnya, hadis setelah itu bahawa azan dan iqamah pun sama dengan masna-masna, dua-dua. Maka kalau orang mazhab Hanafi qamatnya dua-dua juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau nya qamat. Mazhabnya apa? Mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, mazhab Hanafi. Di mana daerahnya? Daerah Tan, Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Turki. Itu mazhabnya mazhab Hanafi. Sekali ada orang mazhab Hanafi itu di Harapan Raya tu. Nyalah azan. Tiba azan. Qamatnya lah. Inyut dia disuruh dia orang qamat. Silakan qamat.
Nyubuiklah qamat model mazhab Hanafi. Dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna dua macam azan. Jadilah siapnya la ilaha illallah. Dan kecik imam itu tu azan tu pak je. Nyuak qamat lai cik lah. Iyo cik itu qamat dan kecik pak ndak tu azan tu nya. Rupanya imam ku ndak lah mengerti dah. Akhirnya macam mana diulang balik? Ulang qamat balik ala 2 kali qamat di masjid tu ketiga. Jadi ambo tahunya ketika ceramah di masjid itu ada orang bertanya. Orang bertanya, itulah tu makanya imam-imam tu mestilah harus mengaji hadis, mengaji fikih agar tahu khilafiyah mazhab. Kecepek saya, nak dah apalah. Nanti imam nan lain apa? Tiba imam nan paling parah tu bid'ah, haram neraka. Dia nak mengaji hadis tu banyak. Ratusan ribu hadis, jutaan, bukan ratusan ribu, jutaan hadis Rasulullah. Jangan terlampau gegabah kita cepat mengatakan oh ni bid'ah, oh ni haram, oh ini syirik. Kalau alun membaca yang sejuta tu tak usahlah. Tak usah, apalagi baru-baru taubat. Baru-baru 3 hari nyampai mengaji baru taubat, baru ala pandai menyalahan Imam Syafi'i. Itu di Pekanbaru tu no. Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu rupanya tak faham hadis dah ustaz. Astagfirullahalazim. Dari mana orang tahu? Ambo mengaji di masjid tuan. Tu ayo ke situ rapas mah. Masjid tua ambo pergi mengaji je. Apa kecil orang masjid tu? Kecil orang masjid tu Imam Syafi'i itu nak faham hadis. Apa tu? Imam Syafi'i menganjurkan kunut. Imam Syafi'i menganjurkan doa zikir jahar setelah selesai solat. Padahal seluruhnya itu bid'ah. Anglah berkali pergi mengaji ke situ. Ya semenjak baru-baru mencuba semayang ke ustaz. 3 hari baru la ilaha illallah. 3 hari baru mencuba pergi mengaji. Lah talaknya mengatakan Imam Syafi'i tak faham hadis. Tak tahunya Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ulama yang paling banyak hafal hadis di dunia sampai sekarang. Berapa? Hafal hadisnya 1 juta hadis. Alfa ahadis, 1 juta hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya 1 juta hadis. Kira-kira gurunya berapa hafal hadis dah? Anak nangku nanti go tadi itu gurunya berapa hafal hadis kira-kira no. Jadi jangan kita gegabah betul untuk mengatakan sifulan salah, sifulan ahli bid'ah, sifulan. Tak boleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, azan tayyib, azan kalimat tayyibah. Maka orang yang akan melaksanakan salat, syariat mengatur. Kata syariat, lakukanlah azan. Dengan apa orang-orang melakukan azan? Dengan cara berbahasa Arab. Azan bahasa Arab. Maka di zaman Kamal Atatürk Turki itu azan dirubah dengan bahasa Kurdi. Awak nak tahu dah apakah sampai ke situ endingnya apa nang kapatangku atau tidak, itu yang belum tentu dah awak lah. Kalau seandainya sampai ke situ pula beko, dirubah pula azan beko je bahasa Jawa atau bahasa apa tibunya lah itu, tentu kok semakin parah, semakin kacau ni. Tak betul. Nah, maka oleh karena itu Islam toleransi. Dari salat saja Islam sudah toleransi. Islam toleransi. Islam tidak memberatkan kepada orang kafir untuk salat. Tak salat kalian apa dah kalian kafir. Tapi orang Islam mesti diberatkan. Kenapa? Itu bagian daripada pokok permasalahan seorang Muslim. Jadi kita harus pada jangan bekodek terlampau toleransi tak ada akidah. Tak apa dah. Nya kan sana awak je mana apa dah dia lah. Sekali nak apa dia lah pakai peri waktu dia bekod nyantan randang kawak. Mendak randang ka bau dah. Randang apa randang kawan dia. Dek toleransi tadi sekali biasa. 2 kali lah mulai asal lama. 3 kali sama serasa je rasa daging kabaunya kecil. Berarti tu apa tu lah kat naik berarti.
Kok yang kita khawatirkan? Awal muasal dihilangkan tradisi memperingati Isra Mi'raj. Awal mula dijauhkan orang-orang dari pemahaman Isra Mi'raj. Tujuan nanti apa? Oh, rupanya diperingati tak diperingati sama saja Isra Mi'raj ni. Padahal Allah sudah menjelaskan wadzakirhum bi ayyamillah. Ini peringatan seperti ini mesti kita peringati. Allah menyuruh wadzakirhum. Ini kan termasuk hari-hari yang Allah beri khususiat, yang Allah beri keistimewaan. Nanti ada lagi Ramadan, ada lagi keistimewaan apa? Nuzul Quran. Nanti masuk lagi Aidul Fitri. Apa keistimewaan? Ada hari raya Aidil Adha. Ada lagi nanti Maulid Nabi Rabiul Awal. Ada nanti nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Tahwilul kiblat, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Seluruhnya itu ada zakiruhum bi ayyamillah. Itu tanda Allah memberikan hari-hari yang bersejarah untuk kita. Untuk apa? Untuk kita peringati. Maka oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, kegiatan yang kita lakukan ini bagian daripada asbab Allah ampuni dosa kita. Allah cucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah selamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna qiyamal laili fi lailatul qadri ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam والمسلمين اللهم احفظنا واحفظ المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والارهابية والمشركين ودمر اعدائك اعداء الدين والف بين قلوب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.